rangkaian Tourdes 2022, Gubernur Kalimantan Selatan kunjungi Kabupaten Balangan. Haflah tilawatil Quran untuk kembangkan seni baca Al-Quran di Balangan. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan, pemerintah Kabupaten Balangan peringati Hari Santri. Pasar rakyat untuk kendalikan inflasi. BKPSDM Balangan gelar sosialisasi program Magister dan Kedokteran Studi Pembangunan. 20 pengurus wartawan Indonesia atau PWI Balangan dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Berita pertama, kita awali dari pemerintah daerah Kalimantan Selatan kunjungi Balangan dalam rangka kegiatan turun ke desa atau Tourdes di RTH Batu Mandi, Kecamatan Batu Mandi, Minggu 6 November 2022. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno beserta jajaran menyambut kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahpirinor yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesrasetda Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira, dalam rangka kegiatan turun ke desa atau Tourdes di RTH Batu Mandi, Kecamatan Batu Mandi, Minggu 6 November 2022. Kedatangan Nurul Fajar Desira ini dimulai dengan penanaman pohon dan peninjauan pelayanan kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya penyerahan bantuan paket sembako, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta penyerahan bantuan alat olahraga. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang disampaikan Nurul Fajar Desira, Tourdes kali ini dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan melakukan pertemuan dengan Pemkab atau Pemko untuk bersama-sama menanggulanginya. Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong percepatan vaksinasi booster untuk peningkatan daya tahan tubuh masyarakat, serta permasalahan stunting pun turut menjadi perhatian Pemprov agar bersama-sama dapat dicegah. Setiap 3 kelahiran anak itu 1 mengalami stunting, jadi cukup besar Pak Sekda. Nah karena itu Bapak Gubernur sangat perhatian sekali dengan kondisi ini. Karena itu tadi beliau memberikan bantuan untuk makanan bagi yang hamil maupun makanan bagi yang untuk anak-anak yang nanti setelah lahir dan kemudian memerlukan makanan. Terpisah, Bupati Balangan melalui Sekretaris Daerah Sutikno mengatakan, sejak mewabahnya COVID-19 dan perekonomian masyarakat langsung terdampak, pihaknya pun berupaya melakukan pencegahan dari penularan, antara lain menggencarkan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang terus dijaga. Karenanya Pemkab Balangan menyambut baik kegiatan Tourdes yang menyediakan pelayanan kesehatan gratis, vaksinasi massal dan pembagian paket sembako sebagai upaya penanggulangan inflasi tahun ini di Kalimantan Selatan. Sesuai kebijakan dan instruksi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Pemkab Balangan melalui mekanisme perubahan APBD 2022 melakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan dan pengendalian inflasi daerah. Ucapkan permohonan maaf Bapak Bupati Balangan, walaupun kita untuk menyampaikan salam, mewakili beliau dalam rangka kegiatan pada hari ini. Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Balangan adakan haflah tilawatil Quran bersama Ustadz Syamsuri Firdaus, juara 1 Qori Internasional di Turki tahun 2019, beserta Qori Qoriah Nasional dan Internasional Kalimantan Selatan di Masjid Al-Akbar Paringin Selatan, Senin 7 November 2022. Pemkab Balangan adakan haflah tilawatil Quran bersama Ustadz Syamsuri Firdaus, juara 1 Qori Internasional di Turki tahun 2019, beserta Qori Qoriah Nasional dan Internasional Kalimantan Selatan di Masjid Al-Akbar Paringin Selatan, Senin 7 November 2022. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Qoriah Nasional dan Internasional di Provinsi Kalimantan Selatan, serta ditutup pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syamsuri Firdaus. Acara Gemah Haflah Al-Quran yang ditujukan untuk memotivasi para generasi Qurani di bumi Sanggam ini dihadiri oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, para alim ulama, habaib, kiai, ustadz dan ustazah, pengurus LPTQ Kalsel, Kepala Kantor Kemenak Balangan, unsur Forkopimda, serta masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi juga menyerahkan bantuan dana hibah kepada 7 rumah tahfiz yang ada di Kabupaten Balangan, yaitu BKPRMI, IPKAH, Yayasan Ashabul Quran, Rumah Tahfiz Istiqomah, Rumah Tahfiz Istiqomah An-Nur, TPQ Raudatul Arifin, dan Tahfiz Al-Quran Nurul Huda. Dalam sambutannya, Abdul Hadi sangat mengapresiasi acara haflah Al-Quran tersebut, yang mana kegiatan ini dapat menjadikan umat muslim lebih memahami dan mencintai Al-Quran sebagai petunjuk yang hakiki dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati, ini adalah salah satu upaya untuk terus mendengungkan lantunan ayat suci Al-Quran agar masyarakat bisa lebih tergerak hatinya untuk membaca dan mengamalkannya. Tak lupa ia juga mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Syamsuri Firdaus di Banua Sanggam. Diharapkan dengan kedatangan beliau, kata Abdul Hadi, bisa membangkitkan para ahlul Quran pada tahun 2023. Karena pada tahun 2023 pemerintah daerah rencananya bakal membangun Islamic Center yang akan digunakan oleh lembaga maupun organisasi yang ada di Balangan seperti LPTQ, IPKAH, MUI, NU, dan Basnas. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 8 November 2022. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 8 November 2022. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Kabupaten Balangan mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan, bermakna bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Haji Saribudin, melaporkan bahwa dalam memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 telah dilakukan berbagai macam rangkaian kegiatan seperti perlombaan, pentas seni hingga upacara yang dilaksanakan pada hari ini. Bertindak selaku pembina upacara, Bupati Balangan Abdul Hadi membacakan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas. Ia menyampaikan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia, santri dengan segala kemampuannya mampu menjadi apa saja, namun tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama dan selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Melalui momentum tersebut, ia juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata, namun milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air. Dalam upacara peringatan tersebut dilakukan pula penyerahan bantuan kepada 5 santri dari Basnas Kabupaten Balangan dan penyerahan 2 buah mobil operasional yang diserahkan langsung oleh Bupati Balangan, didampingi Kepala Kemenak, Kepala CSR Adaro, dan Ketua Basnas Kabupaten Balangan. Turut hadir dalam upacara tersebut Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, unsur Forkopimda Kabupaten Balangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Balangan, serta tamu undangan lainnya. Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan adakan pasar rakyat untuk UMKM guna pengendalian inflasi di area Tugu Maritam, Kabupaten Balangan, Selasa 8 November 2022. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan adakan pasar rakyat untuk UMKM guna pengendalian inflasi di area Monumen Durian dan Maritam Kabupaten Balangan, Selasa 8 November 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan pasar rakyat ini untuk membantu masyarakat. Dengan adanya subsidi harga, terangnya pasar rakyat menjadi langkah pengendalian inflasi di Balangan. Didukung pula program dari Dinas Pertanian, Dinsos, yang bergerak bersama untuk menahan laju inflasi di Kabupaten Balangan. Alhamdulillah, hari ini dilakukan kegiatan pasar rakyat untuk UMKM bergerak dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Alhamdulillah, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Balangan menjadi tempat melaksanakan pasar untuk rakyat. Ini tentu sangat membantu masyarakat karena adanya subsidi harga dari pemerintah provinsi. Dan seluruh UMKM. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Aidinar menerangkan pasar rakyat ini tindak lanjut program provinsi bersinergi dengan Pemkab Balangan dalam pengendalian inflasi. Tindak lanjut dari program baik dari provinsi, sinergi dengan program di pemerintah Kabupaten Balangan. Nah, mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan provinsi kerjasama dengan Kabupaten Balangan. Dan Kabupaten Balangan sendiri juga punya program dalam rangka pengendalian inflasi di daerah melalui pasar murah dan bantuan sosial. Kasubag PKA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Prop Kalsel, Ahmad Roslaini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Balangan yang sudah memfasilitasi kegiatan pasar rakyat. Yang mana kegiatan Pemprov Kalsel ini menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT, di mana dana ini bisa dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi pada seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Balangan. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Balangan yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini sehingga berjalan lancar, alhamdulillah. Terus ini kegiatan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan dana belanja tak terduga yaitu BTT. Dana itu bisa digunakan untuk pengendalian inflasi khususnya di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mempromosikan program Magister dan Kedokteran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Balangan sosialisasikan program Magister dan Kedokteran Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang digelar di Aula BKPSDM Balangan, Rabu 9 November 2022. Dalam rangka mempromosikan program Magister dan Kedokteran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan sosialisasikan program Magister dan Kedokteran Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang digelar di Aula BKPSDM Balangan, Rabu 9 November 2022. Acara sosialisasi resmi dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sekda Balangan, Ghazali Al-Fatah, yang mewakili Bupati Balangan Abdul Hadi. Dalam sambutan Bupati, ia menyampaikan bahwa pendidikan merupakan cara terbaik untuk melatih daya pikir dan pendidikan di tingkat pasca sarjana, sehingga sangat diharapkan bisa menjadi pembuka cakrawala wawasan yang lebih luas, sekaligus menjadi pengasah kemampuan untuk mengaplikasikan wawasan dan pemikiran secara strategis dalam menjawab tantangan pembangunan serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang terus berkembang.
Dr. Muhammad Ridwan Syah Syafari selaku narasumber menyampaikan tujuan kegiatan ini guna memperkenalkan program studi magister dan kedokteran kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Balangan. Kami dari S2 sangat bersemangat untuk dapat memberikan sumbangsi yang besar untuk kemajuan daerah melalui keilmuan yang kami kembangkan di bidang perencanaan pembangunan daerah, manajemen pemberdayaan masyarakat, manajemen corporate social responsibility, dan manajemen keuangan dan aset daerah. Adapun narasumber selanjutnya, Dimas berharap agar para SKPD terkait untuk melanjutkan studi S2 dan S3 yang khususnya studi dalam program pembangunan. Kita sudah bisa memberikan sumbangsih bahwa ada informasi tentang program studi S2 dan S3 studi pembangunan. Mudah-mudahan para SKPD tertarik untuk melanjutkan S2 dan S3-nya di PLN, terutama di program studi pembangunan. Bella Kirarenta dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 1, 2, 3. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebanyak 20 pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Balangan periode 2022-2025 dilantik. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Rabu 9 November 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Balangan periode 2022 hingga 2025 di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Rabu 9 November 2022. Sebanyak 20 orang pengurus PWI Balangan dilantik Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi. Ketua PWI Balangan dijabat oleh Kurnadi Franata dengan Sekretaris Wahyudi dan Bendahara Sugianor. Dalam sambutannya, Helmi menuturkan semakin cerdas pers daerah, makin baik pers di daerah, tentu semakin baik informasi pembangunan daerah. Disampaikan Helmi menjaga nama baik profesi ini tentu ada aturan main dengan kode etik jurnalistik dan kode etik perilaku. Bagaimana memposisikan diri sebagai wartawan dan bagaimana menghadapi narasumber. Helmi berpesan agar pengurus PWI Balangan dapat menjaga marwah martabat PWI dan profesi wartawan, menjaga kekompakan bukan lagi atas nama media masing-masing, bukan lagi ada yang lebih kuat maupun lebih senior. Ya tentu pesannya mari kita jaga martabat profesi wartawan ya, karena kita ini profesi yang terhormat. Karena profesi tentu ada aturannya kan, kita ada PDPRT-nya. Tidak semua profesi diatur dengan baik seperti profesi wartawan. Nah tentu sejajar dengan profesi-profesi lainnya kan, kita bukan pekerja, kita bukan buruh apa-apa, tapi kita profesi itu lebih tinggi tingkatannya daripada pekerja lainnya. Sementara itu, Ketua PWI Balangan Kurnadi Franata menyampaikan setelah melewati beberapa proses hingga pelantikan tentu tidak lepas dari kerjasama. Kurnadi menuturkan nantinya program PWI akan fokus pada pendidikan dan pelatihan, pembenahan SDM dan semua wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW. Yang mana pembinaan ini nantinya akan dilakukan bersama dengan PWI Kalsel. Jadi pelatihan kita peningkatan SDM kita. Wartawan tidak ada lagi di Balangan yang tanpa ada kartu OKW, ya seperti dia lepas sendiri nggak ada. Kita harus
bina terus, kita bina terus. Tentunya kita sinergitasnya dengan prevensi, kita bisa bekerja sendiri, ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan nanti secara cepat. Ini kami melakukan evaluasi ke dalam dulu, secara administrasi kami melakukan penahan, pendataan apa aja yang bisa kami lakukan 2003 nanti. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.